warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlailati Fatiah. Di sini saya akan menceritakan secara singkat ya mengenai perkembangan Indonesia dari zaman ke zaman. Selamat menyaksikan teman-teman. Ya, pada masa ekonomi nasional, tepatnya di 1945 sampai 1959, di tahun 1945, saat kita nih lagi nyiapin kemerdekaan, BPUPKI berembuk untuk membahas isi Undang-Undang 1945. Salah satunya adalah pasal 33 tentang kesejahteraan sosial yang sekarang kita pakai sebagai landasan sistem ekonomi. Ya, dari situ pasti kalian tuh bertanya-tanya, siapa sih yang merancangkan dan care sama isi pasal itu? Nih jawabannya adalah Muhammad Hatta. Beliau jelasin nih maksud dari pasal itu yang kurang lebih ekonomi kita harus berlandaskan semangat kolektivitisme. Artinya perekonomian rakyat berdasarkan koperasi yang di atasnya ada pemerintah yang mengatur usaha produksi untuk kesejahteraan rakyat. Coba kalian bayangin gimana ya perekonomian Indonesia di masa penjajahan, udah disuruh kerja paksa, upah yang mereka dapatkan itu kecil, dan kalian tahu nggak, perusahaan Belanda naruh investasi besar di tambang dan jasa. Dari situ berapa ya yang mereka dapatkan? Kalian tahu nggak? Mereka mendapatkan hanya 8% saja loh guys. Ya, setelah Indonesia merdeka, mulai ada transisi nih. Dari yang sebelumnya kita ekonomi kolonial berganti menjadi ekonomi nasional. Menurut kalian apakah gampang tuh ngubahnya? Apa menurut kalian Bu Hatta tinggal bikin pidato dan segala sistem perekonomian kita langsung ganti gitu aja? Tidak semudah itu ya guys. Belanda aja nih masih usaha dengan usaha-usahanya buat agresi militer. Mereka pengen mari bung merebut kembali setelah kita nikung Jepang dari sekutu. Ya, salah satu usaha buat kembali memperkuat ekonomi kita gara-gara agresi militer ini adalah kebijakan bernama Gunting Syafruddin. Kebijakan ini dibuat Syafruddin Prawinegara, Menteri Keuangan saat Kabinet Hatta, sekaligus menjadi kebijakan mata uang pertama di Indonesia. Tujuannya untuk menyimbangi antara jumlah uang yang ada dan barang yang beredar. Intinya biar nggak inflasi deh, biar harga nggak mahal dan nilai uang kita nggak turun. Meskipun telah melakukan usaha ini, perubahan dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional baru kita benar-benar rasakan ketika masa Kabinet Natsir. Di era Kabinet Natsir, industri skala kecil mulai berkembang. Bantuan berupa teknik dan outlet pemasaran dikasih. Dia juga membuat program benteng, yaitu memberikan lisensi khusus untuk orang Indonesia yang mau impor barang. Kebijakan benteng dicetuskan Pak Soemitro, ahli ekonomi di Kabinet Natsir. Selanjutnya, pada masa ekonomi terpimpin 1959 sampai 1966. Ini adalah periode yang dikasih sama Bung Karno pada 21 Februari 1957. Karena saat itu adalah masa yang gelap. Di masa itu gejolak revolusioner kenceng banget. Buruh pada mogok kerja, pendapatan negara turun, inflasi naik, harga pada mahal dan nilai rupiah pun turun. Bayangin aja, Indonesia yang penghasilan beras terbesar harus impor. Harga barang naik sampai 65%. Makanya nih dari kejadian itu seluruh sistem ekonomi dikuasai oleh negara. Disebutnya dengan sistem ekonomi etatisme atau ekonomi terpimpin. Buat ngatasin ini dibuatlah Dewan Perancang Nasional atau yang disebut dengan Depernas yang diketuai oleh Muhammad Yamin.
Depernas ini sempat membuat program bernama Pembangunan Nasional Berencana selama 8 tahun pada tahun 1961 sampai 1968 dengan mengeruk kekayaan alam sebanyak mungkin demi ningkatin program pembangunan nasional. Sayangnya hal ini nggak begitu berhasil. Kita sempat sih mengalami penurunan mata uang atau yang disebut dengan devaluasi. Lalu pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Tahun 1996, kejatuhan Orde Lama melahirkan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Tantangannya besar, kita lagi inflasi sebesar 65% utang sampai US dollar 2,5 miliar dan tingkat pertumbuhan rendah. Soeharto pun melakukan berbagai upaya reformasi perekonomian, mulai dari ngembangin sektor swasta, menarik investor asing, bahkan ngilangin subsidi di perusahaan pemerintah. Intinya dia ngupayain buat berbagai macam cara untuk ngurangin kenaikan harga dan menyuplai ketersediaan barang. Itu dia tadi gambar Soeharto saat di kantor. Di masa ini kita menggunakan sistem ekonomi campuran. Perekonomian Indonesia pun mulai bangkit. Indonesia kembali bergabung dengan IMF, yang artinya kita bisa mendapat bantuan keuangan dari negara asing. Inflasi super tinggi juga mulai turun. Sampai akhirnya muncul Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 dan dibuat konsep anggaran yang berimbang. Yang terakhir adalah pada masa ekonomi Pancasila. Ini adalah sistem ekonomi yang kita pakai sampai sekarang. Sistem ekonomi yang berlandaskan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ekonomi ini mengedepankan pihak pemerintah dan swasta dalam mengelola perekonomian. Jadi ada pembagian peran yang jelas antara badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta. Pasti kalian bingung antara peran badan usaha milik negara dan peran badan usaha milik swasta. Nih, kurang lebihnya begini nih dalam pembagiannya. Pemerintah mengelola barang-barang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Sementara sisanya boleh dikelola oleh swasta. Namun dalam pengawasan pemerintah tentunya. Jadi itu guys, cerita singkat mengenai perkembangan Indonesia dari zaman ke zaman. Selanjutnya saya ingin menceritakan sedikit mengenai perkembangan Indonesia pada saat pandemi COVID-19 saat ini. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2020 minus 5,32%. Dengan catatan ini artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menurun sejak tahun 2018. Sementara di kuartal 1 2020 pertumbuhan ekonomi sudah tersungkur di angka 2,97%. Dari 17 sektor lapangan usaha yang menopang perekonomian, hanya 7 sektor yang masih bisa tumbuh. Mungkin sekian teman-teman yang bisa saya ceritakan sedikit mengenai perkembangan perekonomian di Indonesia. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Hastin Triutami dan teman-teman semuanya. Dan tak lupa saya memohon maaf selama saya menceritakan banyak perkataan yang tidak jelas maupun tutur kata yang kurang enak. Terima kasih teman-teman.
dirancang. Asal kalian bayangin aja. Jadi itu gas Badan Pusat